Jadi gennya kurang, jadi nggak bisa lu jemur dari makanan, nggak bisa, mesti ditambah dengan suplemen. Berapa banyak, jangan bilang dosis tinggi dan sebagainya. Itu ditentukan oleh kadar darah vitamin D. Kadar darah, jadi mesti cek lah. berjumpa lagi dengan saya Anastasia Pradita dalam program One Day With. Pentingnya konsumsi vitamin harian ternyata masih tidak disadari oleh masyarakat Indonesia. Walaupun bisa didapatkan dari alam, tapi tidak mudah untuk mendapatkannya dari matahari dan juga makanan. Kebenaran ini juga digencarkan oleh berbagai kalangan, salah satunya oleh dokter spesialis ortopedi yang memiliki banyak kisah inspiratif. Penasaran seperti apa kisahnya? Ikutin yuk One Day With Dr. Henry Suhendra, seorang dokter spesialis bedah ortopedi. Cepat kita udah ada di depan rumahnya Dr. Henry Suhendra. Kita mau ngobrol-ngobrol mengenai banyak hal pasti tentang kesehatan. Langsung aja kita main ke rumahnya. Pagi dok, Dr. Henry. Pagi, udah ada Dr. Henry di sini. Boleh masuk dalam ini dok? Mari. Waduh dokter, lagi weekend gini udah siap nih pakai baju olahraga. Oke dok, apa kabar nih dok sekarang? Baik. Kegiatannya apa nih kalau di rumah? Jarang-jarang lihat dokter ada dua, biasa praktek rumah sakit. Ya, kalau hari Minggu di rumah lah, di rumah. Sambil ada program latihan juga kan. Latihan olahraga nih kayaknya udah siap bajunya, outfitnya nih dok? Iya. Oke, nah dok ngomongin soal ortopedi gitu ya, dunia yang digeluti dokter sebagai seorang spesialis bedah ortopedi. Itu gimana awalnya sih dok bisa tertarik ke sana? Iya. Jadi ceritanya saya kan waktu latihan taekwondo di Surabaya. Waktu itu saya mahasiswa kedokteran. Tahun 77. Karena latihan taekwondo, panggul kiri saya lepas. Wah, cedera gitu? Ya cedera waktu pertandingan. Jadi itu dibawa ke Shinsei waktu itu. Jadi saya merasa harusnya saya menjadi dokter yang kayak gini gitu. Jadi waktu itu saya mahasiswa kedokteran tingkat 2. Jadi itu yang mendorong saya untuk belajar jadi ortopedi. Ortopedi itu selalu disederhanakan menjadi bedah tulang. Padahal bukan tulang saja bagian kita itu adalah anggota gerak ya. Jadi kalau tangan cedera itu bukan hanya tulangnya, tapi termasuk tulang, sendi, otot, urat. Jadi semuanya itu definisinya. Yang terkait sama anggota gerak gitu ya dok ya? Sebagai contoh simpel aja, waktu ada tangan putus, kan semuanya putus itu bukan tulangnya aja. Jadi ada sarafnya, ada pembuluh darahnya, kan yang nyambung kita. Jadi semuanya harus dipengerti sama dokter bedah tulang gitu ya dok ya? Oke dah, kalau misalkan orang datang ke ortopedi biasanya kalau udah cedera dok, kayak dokter sendiri kan pengalaman udah cedera baru datang, itu seharusnya gimana sih dok? Enggak, ortopedi luas, ortopedi itu memang sekarang menangani 80% orang trauma, patah tulang, apa segala macam. Tapi 20% ada kelainan kan, kelainan bawaan, makanya nama ortopedi. Orto itu lurus, pedi itu anak yang lurus. Karena itu dipakai untuk mengobati tulang-tulang anak yang bengkok. Makanya lambang ortopedi itu gambar pohon yang bengkok. Jadi itu bukan hanya patah tulang, justru lambang kita tuh berarti kelainan-kelainan bawaan. Oke, jadi nggak mesti kita nunggu cedera terus datang ke ortopedi gitu ya dok ya. Nah kalau misalkan kita sendiri nih sebagai orang yang mungkin ngerasa nggak punya keluhan gitu ya, gimana supaya mencegah nih dok untuk datang pas lagi cedera? Apa yang harus kita lakuin sih buat tulang kita gitu dok? Yang paling penting untuk tulang Anda adalah vitamin D. Udah itu paling penting banget. Nah ngomongin vitamin D sambil duduk aja kali dek. Sambil berjemur nggak nih dok? Nggak ya? Berjemur ya sia-sia lah. Kalau berjemur mari kita telanjang dulu. Jamnya sih udah cocok lah, jam 10 mulai bisa berjemur. Tapi kan ada faktor umur, ada faktor pakaian, ya. Jadi banyak faktor yang bikin efektif apa enggak? Ya, oke, betul. Ini ada alat olahraga nih dok, boleh cerita nggak sih? Karena sebenarnya ini kaitannya juga dengan ortopedi. Ortopedi itu punya moto, life is movement, movement is life. Jadi hidup itu gerak, gerak itu baru hidup. Oke kan, kalau Anda gak gerak itu tanda makhluk mati, diem. Ya, jadi setiap gerakan, setiap aktivitas itu baik secara ortopedi, ya kan? Jadi penting sekali fungsi olahraga di sana.
olahraga itu kan dibagi sebenarnya. Garis besar olahraga dibagi dua, yaitu aerobik dan anaerobik. Aerobik itu yang disebut kardio, latihan jantung sebenarnya. Ya, itu bisa Anda lakukan dengan apapun lah, gitu lari, sepeda, berenang, pokoknya intinya apa? Denyut nadi Anda cepat, itu baru jantung Anda terlatih. Tentu ada ukurannya. Tapi selain itu harus ada latihan beban. Kita bilang latihan beban atau istilahnya strength training lah, latihan untuk otot. Karena apa? Karena setelah umur 40, saya ambil 40 lah. Adik Rai malah nyebut 30. Boleh juga 30, 40. Tapi saya bilang oke lah, kita kasih tawar dikit lah, 40. Setiap tahun otot Anda habis 1%. Susut. 1% nyusut. Jadi kalau kayak saya 67 tahun, berarti kalau dari 40 sudah 27 tahun susut, sudah 27% susut, 1% otot itu bisa fungsi maksimal 3%. Fungsi internal tubuh kita gitu ya, 3% Jadi nyusut juga. fungsi kita turun 81%. Makanya orang tua kan banyak kan Bisa apa? jalan. Iya, KKN semua. Badannya Kanan kiri nuntun, jangan. KKN. Orang tua tuh jangan nyusahin anak cucu, udah gitu aja. Ya tentu ada penyesuaian usia. Terus dibagi tadi, jadi latihan kardio, aerobik, sama latihan beban. Nah hari ini kan kalau pola latihan saya bagi, memang tidak bisa satu hari semua. Jadi itu pun hari latihan bebannya itu dibagi lagi karena tidak bisa whole body. Jadi seluruh badan Anda mau latih sekali kecapean nggak kuat. Upper body, Ya, lower. upper body pun kita sebenarnya dibagi 3 aja kok. Kaki sama upper body. Upper body itu bagi 2 aja. Depan sama belakang. Jadi push sama pull. Jadi kalau push itu untuk dada, kalau pull untuk back muscle. Nah hari ini sebenarnya hari back muscle saya. Jadi kalau mau saya mau tunjukin gerakan pull hari ini. Oke deh kalau gitu, ini alat-alatnya udah siap ya dok ya? Boleh ditunjukin mungkin ini gerakan sederhana yang bisa dicoba di rumah. Nah alat yang ada. gerakan pull juga kita bagi 2 lagi. Basicnya apa itu? Vertical pull sama horizontal pull. Jadi bedanya vertical pull itu tarik dari atas ke bawah. Kalau horizontal pull dari depan ke belakang. Ini semua melatih otot back dengan sedikit perbedaan lah hasilnya. Oke deh. Mau lihat nih dok, kayak gimana nih? Ini pull up saya ya. Jadi waktu kita mulai, belikat kita aktifkan dulu. Ini aktifkan belikat. Nih. Wow. Ini aktifkan belikat. Jadi waktu sudah aktif baru naik. Tahan di atas. 1, 2, 3, 4, 5. Tengah tuh, tahan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oi. Tantang ya. 67 tahun. Yang muda mesti bisa. Mungkin ngomongin soal olahraga lagi sedikit dok, ini kan dokter udah olahraga dari zaman muda gitu, dari zaman sekolah udah jadi atlet. Gimana buat orang-orang lain di luar sana yang mungkin baru mau olahraga sekarang dok, karena lagi concern sama penyakit dan kesehatan. Ya, olahraga itu saya bilang tadi. Kalau apalagi pada orang tua ya, sekarang banyak juga dokter ngomongnya kan gini, oh kalau udah tua tahu diri lah. Latihannya cukup jalan pagi. Jalan kaki nggak bisa. Gitu. Karena tadi saya bilang, mulai umur 40 kan otot kita susut. Kalau otot kita susut, itu penyakit metabolik datang. Apa itu? Tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes gula tinggi, diabetes, jadi obesitas, jadi osteoporosis. Jadi kalau kolesterol sama tensi udah pasti jantungan nanti. Makanya itu hanya bisa dilawan dengan olahraga yang lengkap, yaitu ada kardionya, ada latihan bebannya. Nggak cukup jalan pagi. Jadi kalau contoh ya, pada orang yang belum pernah latihan, kan saya bilang tadi, lower body, upper body. Lower body kan penting supaya kita bisa jalan masih kuat. Latihannya gimana sih dok kalau belum biasa? Ya cuman begini doang latihan. Bangkit, duduk. Kayak squat gitu ya? Ini memang squat ini. Squat itu adalah latihan ini. Kalau Anda sudah biasa lakukan 10 kali, 20 kali, baru pindah ke bangku pendek sampai jongkok. Olahraga juga ya? Jongkok. Jadi simpel tanpa alat bisa dilakukan. Ini bisa, kan ini kan body weight dulu. Nanti kalau udah bisa lebih kuat, baru kita bawa besi. Bawa gini, tambah bebannya. Itu, jadi kalau upper body, kita push up misalnya. Push up terlalu berat. Ya wall push up dari tembok aja dulu kan, begini tembok. Ini kan enteng dong. Pakai body weight aja gitu iya, ya. Nanti makin kuat, makin turun ke bawah misalnya. Terus kemudian kalau mau pakai lutut dulu. Pakai lutut dulu bener. Kan enggak. Yang
yang sempat kontroversial nih dok soal vitamin D. Ada yang bilang katanya pakai sinar matahari aja udah cukup untuk konsumsi vitamin D dalam tubuh kita. Benar nggak sih dok itu? Nggak cukup, pasti nggak cukup. Udah banyak penelitiannya kan. Kalau cuma dari sinar matahari, sejam 2 jam kayak gitu ada yang bilang. nggak bisa, sejam ya kebakar. Gosong Begitu ya? gosong, produksi vitamin D berhenti masalahnya. Lu nggak bisa paksa. Jadi udah dicek, udah ada penelitian. Kalau cuma dari sinar matahari, paling darah tuh cuma 40-an. Padahal kadar darah vitamin D yang kita mau tuh sekitar 100 lah. Jauh Nggak dong mungkin dok itu. dicapai hanya dari jemur Jadi itu. ngejarnya gimana tuh dok? Harus dengan suplemen D3. Tapi ngomongin soal suplemen kan banyak banget yang dijual. Kemarin ada yang mungkin 1000 IU, kemudian ada yang sampai 10.000. Itu gimana sih dok biar tahu kebutuhan seberapa banyak yang kita butuhkan? Ya, ini kan kontroversi besar lah. Jadi sampai sekarang juga banyak tenaga kesehatan ngomong 1000 itu kan yang lama. Kalau saya bilang apa Anda mau melawan ini BNPB, pemerintah dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana, udah bilang kan untuk nakes dikasih 5.000 udah. Kalau kita di luar juga banyak yang 10.000. Jadi memang dosis awal tuh antara 5.000 sampai 10.000. Oh gitu, 5.000 sampai 10.000 banyak yang dijual. Jadi nggak usah ngomong keracunan ya. Karena di US kan banyak sekali itu 10.000. Nggak ada dong laporan keracunan, mana ada. Kalau kelebihan nggak ada masalah gitu dong, nggak bakal keracunan. Fungsi Kelebihan tubuh gimana 300 sekali lagi. Kelebihan tuh 300 punya rata-rata Indonesia cuma 17. Lu ngomong apa kelebihan gitu? Jadi nggak mungkin sampai keracunan karena Jarang kelebihan. sekali, hampir tidak pernah lah. Karena begitu mau naik dikit nih, lu kurang tidur, turun lagi. Lu stres, capek, terlalu banyak kerja, turun. Ya kan? Lu banyak pikiran, turun. Pandemi sekarang stres semua, turun. Bagaimana mau naik? Mau bicara keracunan, ngimpi kali. Terus katanya secara genetik juga orang Indonesia gimana tuh dok? Apalagi faktor genetik. Memang faktor genetik itu kan susah karena untuk pemeriksaan genetik itu yang melalui air liur kan harganya jutaan. Hampir nggak mampu lah orang. Tapi anggaplah kan kita orang Indonesia kan 6 di antara 7 begitu. Ya udah nggak usah periksa, kira-kira lo juga kurang. Jadi gennya kurang. Jadi nggak bisa lo jemur dari makanan, nggak bisa. Mesti ditambah dengan suplemen. Berapa banyak? Jangan bilang dosis tinggi dan sebagainya. Itu ditentukan oleh kadar darah vitamin D. Kadar darah. Jadi mesti cek lah. Jadi harus dibantu sama suplemen gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan sekarang fenomena banyak banget yang positif COVID-19 itu memang salah satunya kekurangan vitamin D gitu dok. Iya, kan banyak faktor lah, banyak faktor. Jadi ya kan kalau pemerintah kasih vaksin ya vaksin lah ya. Tapi vitamin D sudah banyak penelitiannya kan mengurangi angka kesakitan COVID dan juga mengurangi angka kematian COVID. Jadi kalau kena juga ya nggak sampai fatal lah gitu. Makanya kita tetap pakai prokes dong. Kalau vitamin D segala-galanya, gue lepas aja ini. Jadi nggak bisa menjamin vaksin udah, tapi tetap ya harus jaga prokes. Nggak bisa. Nggak ada yang jaminan 100% kan. Biarpun vaksin juga mana ada vaksin yang klaim 100%, nggak ada. Nggak ada, palingnya mengurangi resiko itu. Mengurangi. Jadi segala macam cara kita pakai lah. Terus sebaiknya gimana dok untuk konsumsi vitamin sendiri nih? Kan memang perlu banyak, sehari idealnya berapa kali? Yang penting darahnya, bukan dosisnya lagi. Itu kalau follower saya udah tahu loh, jangan dosis dulu loh. Nggak ada gunanya. Kenapa? Karena lu minum 50.000 juga belum tentu jadi di darah lu kan. Kan pencernaan orang lain. Beda-beda ya. Makanya sudah dibilang startingnya 5.000 sampai 10.000. Udah 2 bulan periksa darah lu. Berapa? Kalau darahnya kurang baru kita tambah. Jadi jangan tanya dosis lagi, asas dosis. Nik. Ini Nik. Jadi bintang tamu kau. Siapa deh? Ini Niko. Ini dia nih. Ini anak saya. Harusnya ini dong sama-sama. Dia justru mau latihan di rumahnya sini jalan kaki doang. Oh gitu. Tadi udah ditunjukin pull up ya dari dokter Henry. Oh dia belum lihat ya, kalau lihat pull up ditambahin 50 kilo lagi. Sekarang gantian dong dokter. Niko, boleh dong. Iya mau coba dong. Ini bedanya. Lu bawa tas ini dulu aja deh. Like father, like son. Oh ini buat tambah beban, ransom berapa kilo deh? Oh dia mau nambah 50 kok. Gitu like father, like son ya. Sama-sama dokter, sama-sama workout juga di rumah ya. Kita lagi ngadepin pandemi ya, semua orang tuh khawatir sama kesehatan. Mungkin tipsnya untuk menjaga kesehatan tulang dan juga kesehatan saat pandemi apa sih dok? Jadi kan kalau saya mengutip teman sejawat Tirta lah, kan Tirta pernah ngomong tuh di videonya saya lihat, mangan, kerja, mangan, yang penting mangan. Betul, ada betulnya. Karena dalam apa untuk menjaga kesehatan itu kalori kita mesti dijaga. Bukan hanya kalori, makronutrien apa yang penting, proteinnya mesti dijaga. Jadi itu menentukan daya tahan tubuh kita kan. Harus ada protein yang cukup. Jadi kalau ditanya berapa sih proteinnya patokannya dok? Yang bagus itu 2 gram per kilogram berat badan.
2 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau saya 75, saya perlu makan protein 150. Itu sebabnya saya tiap pagi makan telur putih 10. Itu pun baru kira-kira 40 gram kan, masih kurang. Ya, kekurangannya nanti dapat dari yang lain. Terus kalau untuk tulang sendiri gimana dok, kesehatan tulang? Olahraga udah Iya, mungkin ada olahraga. tips lagi ya? Jadi justru olahraga yang dengan tekanan, dengan olahraga beban itu yang menjaga kepadatan tulang. Makanya nggak cukup cuman jalan-jalan doang ya, tetap aja keropos. Saya sih cuma ngomong gini aja lah. Tentu kalau pernyataan saya yang tidak mainstream lah katakan ya, kan tidak semua dokter berpandangan begini. Ya nggak usah saling berdebat, ya kan? Kita masing-masing dokter tuh punya tujuan yang sama, yaitu untuk menyehatkan orang. Marilah kita kasih resep-resep kita, ya tergantung orang lah ya kan. Tuhan aja juga nggak maksa kok, jadi ya nggak ada paksaan kok kita. Kalau kira-kira ini ada manfaatnya, ambillah. Kalau nggak ada manfaatnya, buang. Begitu aja kan, hidup gampang kok. Ya. Oke dok, ini mungkin buat yang terakhir nih ya, pesan-pesan buat sahabat si cepat gimana sih buat bisa ngejaga kesehatan tulang, secara ortopedinya bisa fit dan juga secara pandemi ini punya fisik yang kuat gitu dok, yang sehat, tahan dari virus segala macam. Ya, tetap jaga prokes lah dari pemerintah. Sekarang udah berapa M sih? 5M, 6M, 7M. Tetap jaga semua. Tadi tips tadi jaga nutrisi juga ya, kalau makanan kita kurang ya berarti kita lemah. Kemudian tetap berolahraga ya. Itu aja, mesti aktif. Jadi untuk menjaga kesehatan tidak lepas dari olahraga. Itu aja. Oke, jadi makan dan juga berolahraga gitu ya. Makan yang bernutrisi, kemudian olahraga nggak ada alasan ya. Nggak cuma aktivitas biasa di rumah, tapi bisa ditambah dengan kardio tadi ya dok ya. Tapi tambahan juga jangan lupa tidur. Orang-orang ini kerja terus. Kalau yang mau sehat itu tidur paling nggak 7 jam, 8 jam malam loh ya. Jangan bilang, oh saya nggak tidur malam, tapi saya ganti siang lain. Itu kan hormonal manusia jadi beda itu. Oke, itu membantu banget tidurnya, membantu produksi hormon-hormon positif juga buat tubuh kita ya. Oke, jadi kuncinya cuma 3, semoga semuanya juga sehat dan jangan lupa buat jaga prokes. Dan jangan lupa juga untuk menyaksikan dari One Day With yang pasti akan menghadirkan narasumber-narasumber yang top banget dan memberikan kita banyak insight baru. Oke, bye-bye.